Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dedeh Kurniasari dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan diskusi mata kuliah ilmu fikih. Diskusi hari ini yaitu bertemakan mazhab Maliki. Sebelumnya kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Abiyu Fairuzi Susanto. Yang kedua ada saya sendiri Ahmad Syarif Hidayat. Yang ketiga ada Ahmad Ziyad Muliun Ni'am. Yang keempat ada Ahzamila Babandapi. Dan yang kelima ada Ari Rio Prayoga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Abiyu Fairuzi Susanto yang akan menjelaskan mengenai biografi Imam Maliki. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiyu Fairuzi. Di sini saya akan membacakan biografi singkat Imam Maliki. Pendiri mazhab Maliki adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Asbah adalah salah satu kabilah di Yaman dan dinisbahkan padanya karena salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menetap di sana. Kakeknya yang tertinggi, Abu Amir, adalah seorang sahabat yang agung dan mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Badar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik itu seorang tabi'in junior karena beliau pernah bertemu para sahabat dan beliau adalah salah satu seorang dari 4 orang yang memanggul jenazah Utsman ketika dimakamkan. Selain itu, kakeknya yang terdekat, Malik bin Abi Amir, termasuk tabi'in senior dan merupakan tokoh saat itu yang mendapat gelar Abu Anas. Imam Malik adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab 4. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah 717 Masehi dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Orang yang pertama menjadi 317 gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu 7 tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadis dari Nafi Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fikih adalah Robi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Robi'ah ar-Rayu. Selain itu, beliau juga berguru pada Ja'far bin Muhammad al-Bakir, Abdurrahman bin Zakwan, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sejak kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ingatan beliau sangat kuat dan apabila beliau mendengarkan hadis-hadis dari para gurunya, terus dikumpulkan dengan bilangan hadis yang pernah beliau dipelajari, orang-orang yang terdekat dengan beliau, para guru, sahabat, dan orang-orang setelahnya sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadis, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang sangat menghormati hadis sebagai bagian dari penghormatan kepada Rasulullah SAW. Setiap kali akan keluar mengajarkan hadis, ia selalu berwudu, memakai pakaiannya yang terbaik, dan menyisir jenggotnya. Bahkan untuk kepentingan itu, ia lebih dahulu mandi dan memakai wangi-wangian. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai metode ijtihad Imam Maliki akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode ijtihad Imam Maliki dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Maliki berpedoman pada beberapa sumber yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Qaul Sahabi, Amal Ahli Madinah, Masalih Mursalah, Istisbab, Syadud Zariyah, dan Syar'u Man Qoblana yang menjadi landasan fikih Maliki. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran hendaklah seseorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita Israiliyat dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran.
Demikian juga sunnah menurut susunan mutawatir, masyhur dan ahad, lalu susunan nas-nasnya, zahir-zahirnya dan mafhum-mafhumnya. Beliau menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai sumber hukum yang kedua, karena bagi Imam Malik, sunnah adalah penafsir Al-Quran dan penjelas baginya. Peran sunnah atau hadis sangat penting bagi Imam Malik. Beliau adalah seorang yang sangat alim dalam ilmu hadis. Beliau sampai pada tingkat ini karena sangat tekun dalam mempelajari ilmu hadis dan beliau sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ketika sampai berumur 17 tahun, beliau diangkat menjadi pengajar hadis setelah guru-gurunya mengakui ilmu hadis dan fikihnya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Aku tidak akan duduk mengeluarkan fatwa dan hadis hingga 70 guru dari ahli ilmu mengakui keilmuanku bahwa aku diperkenankan untuk berfatwa dan mengajarkan hadis." Apabila Imam Malik hendak mengajarkan hadis, maka beliau mandi terlebih dahulu, memakai pakaiannya yang terbaik dan memakai wewangian. Tentang hal ini beliau ditanya, maka beliau menjawab, "Saya menghormati hadis Rasulullah." Maka apabila seseorang mengeraskan suaranya di majelisnya, ia berkata, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggalkan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Barang siapa mengeraskan suaranya ketika mempelajari dan mendengar hadis Rasulullah, maka seakan-akan mengeraskan suaranya lebih keras di atas suara Rasulullah. Beliau memiliki karisma yang tinggi hingga tak seorang pun yang berani berbicara di majelisnya. Al-Waqidi berkata, majelis Imam Maliki adalah majelis yang tenang dan santun. Beliau adalah orang terkenal dan pandai. Tidak ada satu dalam majelisnya suatu perkataan yang tidak berguna dan suara keras. Apabila ada yang bertanya tentang sesuatu, maka ia jawab si penanya tersebut tanpa mengatakan dari mana ia berpendapat yang demikian itu. Ijma menjadi sumber ketiga ketika tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah mutawatir. Ijma menurut Imam Malik adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ulama fikih dan ahli ilmu pengetahuan. Ketika tidak ada semua yang pokok ini, maka sesungguhnya kias dan mengistimbatkan darinya. Setelah menjelaskan hal itu dan berhujjah dengan qodiyat berkata, bila Anda perhatikan pertama kali sikap para imam dan sumber pengambilan mereka dalam fikih dan ijtihadnya dalam syara, niscaya Anda dapati Imam Malik menempuh cara ini dalam usul fikihnya. Susunannya adalah mendahulukan Al-Quran daripada sunnah, mendahulukan sunnah daripada kias dan i'tibar, meninggalkan kias terhadap sesuatu yang orang-orang arif terpercaya tidak melakukannya, atau dengan apa yang mereka lakukan, mendapati sesuatu dari mayoritas penduduk Madinah yang telah melakukan yang lainnya dan menyelisihinya. Kemudian beliau menempuh cara salafus salih dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dia mengutamakan ittiba atau mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui sumbernya dan tidak menyukai ibtida, yaitu kreasi. Dari apa yang diceritakan Qodiyad di atas dapat dipahami bahwa Imam Malik secara umum mengikuti cara orang-orang Hijaz dengan menetapkan atsar selagi memungkinkan dan tidak menyukai perluasan masalah dan memaparkannya sebelum terjadi. Dengan penguasaan ilmu dan metode ijtihadnya ini, Imam Malik menjadi seorang ulama yang terkenal di belahan bumi. Orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesak-desakan di majelisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Beliau memberi fatwa dan mengajar orang-orang kira-kira 70 tahun. Para ulama sepakat atas ketokohannya, kemuliaan, agama, wara, dan pegangannya terhadap sunnah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, Imam Malik adalah hujjah Allah terhadap makhluknya. Ibnu Mahdi berkata, saya tidak melihat orang yang lebih sempurna akalnya dan lebih takwa daripada Imam Malik. Hamad bin Salamah berkata, seandainya ada yang berkata padaku, pilihlah dari umat Muhammad sebagai seorang imam,
niscaya aku akan melirik Imam Malik untuk memposisikannya di jabatan itu dan sebagai ahlinya. Mungkin sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik fikih mazhab Maliki yang akan disampaikan oleh Ahmad Ziyad dan Azami Lababan Dapi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ziyad Muliun Ni'am. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik mazhab Maliki, lebih tepatnya pada poin pertama dan poin kedua. Ada beberapa karakteristik dalam fikih mazhab Maliki yang membuat metodenya istimewa, yang memberi pengaruh dalam pengembangan mazhab Maliki dan menjadikannya tampil beda di antara beliau dan ulama lainnya. Yaitu pertama, mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak diturunkan ayat-ayat Al-Quran, jadi asumsinya semua orang yang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan bukan kata-kata. Bagi Imam Malik, amal penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah, dan riwayat jamaah dari jamaah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Namun, Imam Malik tidak mengharuskan orang dari negeri lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah. Beliau hanya menganjurkan untuk menjadi pilihan dalam berijtihad. Kedua, dijadikannya masolih al-mursalah dalam kurung istislah sebagai sumber hukum. Masolih al-mursalah adalah hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syariah secara khusus. Kemaslahatan ini tidak diperlihatkan oleh syara', kebatalannya, dan tidak pula disebutkan oleh nas tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maqasid syariah. Keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Maka dalam kondisi seperti ini, Imam Malik mendahulukan beramal dengannya. Contoh, memukul orang disangka pencuri agar mengakuinya. Malik berpendapat membolehkannya dan ulama yang lainnya berselisih dengannya, karena kemaslahatan ini bertentangan dengan kemaslahatan lain, yaitu kemaslahatan orang yang dipukul. Karena barangkali ia benar-benar tidak mencuri dan tidak memukul orang yang berdosa lebih ringan dosanya daripada memukul orang yang tidak bersalah. Meskipun bila benar adanya maka terbukalah kesulitan penyerahan harta, namun dalam memukul juga pintu penyiksaan orang yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azami Lababan Dapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik fikih mazhab Maliki pada poin ketiga sampai kelima. Imam Malik berperang kepada fatwa-fatwa sahabat karena mereka adalah orang-orang yang terdahulu dari golongan orang hijrah bersama Rasulullah atau dari golongan penolong. Mereka itu orang yang bersahabat dengan Rasulullah, orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran Rasulullah serta mempelajari dari beliau. Qaul sahabi dijadikan hujah apabila sahih sanadnya keluar dari sahabat termuka dan tidak menyalahi hadis marfu yang baik. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa menolak prinsip ini sebagai sumber hukum. Argumennya adalah bahwa para sahabat bukanlah orang-orang yang masum, terlihat dan boleh jadi mereka berbuat kesalahan, maka ucapannya tidak dapat dihujah. Keempat, Imam Maliki menggunakan itisan dalam berbagai masalah seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama, dan pelaksanaan kisah yang harus menghadirkan beberapa saksi dan bersumpah. 5. Kedudukan sunnah yang dihadapkan Imam Malik. Beliau tidak mensyaratkan dalam menerima hadis itu meski mansyur dan masalah umum al-bahwa sebagaimana disyaratkan mazhab Hanafi. Ia tidak menolak kabar ahad. Mereka berselisihan dan kias atau karena bertentangan dengan perbuatan perawinya, tidak mendahulukan kias daripada kabar ahad
dan ia menggunakan hadis mursal. Dalam kabar ahad diisyaratkan tidak berselisihan dengan amal atau perbuatan penduduk Madinah, dan sadaran Malik dalam hadis adalah apa yang diriwayatkan para ulama Madinah. Salah satu keistimewaan Imam Malik adalah beliau seorang tokoh dalam fikih dan hadis. Imam Malik menyusun kitab Mutawat. Dalam menyusun serta merapikan memakan waktu kira-kira 40 tahun. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hadis sekitar 1000 hadis, namun setelah menyeleksikan dan mengurai setiap yang cacat dan tidak terjadi dalam perbuatan para iman. Hingga hadis-hadis yang tersisa tinggal hadis sanadnya bersambung sekitar 500 hadis. Imam Malik pernah berkata, Abu Ja'far al-Mansur menemuiku ketika melaksanakan berhaji. Dia berkata kepadaku, sesungguhnya tidak tersisa orang-orang alim selain saya, dan engkau adapun saya sibuk dengan politik. Sedangkan engkau susunlah orang-orang untuk sebuah kitab tentang sunnah dan fikih, yang dalamnya menjauhi ruksa. Ibnu Abbas, kebingisan Ibnu Umar dan Syawat Ibnu Mas'ud setelah menempuh jalan tengah. Umat dan para ulamanya berdatangan kepada untuk belajarnya. Abu Ja'far al-Mansur Abu Ar-Rasyid berkata kepada saya, ingin menggantungkan kitabmu ini di Ka'bah dan menyiarkan di pelosok negeri, serta memaksa orang-orang mengamalkan guna memutuskan perselisihan. Kata Malik berkata, jangan engkau lakukan hal itu karena para sahabat telah berpencar di berbagai negeri dan mereka meriwayatkan hadis selain hadis-hadis orang Hijaz yang akan bersandar padanya, dan orang-orang juga mengambilnya lalu tinggalkan. Lalu Al-Masyhur berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai Abu Abdillah. Sepenggal dialog ini menunjukkan berapa moderatnya sikap Imam Malik dalam menyikapi perbedaan pendapat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya mengenai poin-poin murid-murid Imam Maliki yang menyebarkan mazhabnya akan disampaikan oleh Ari Rio Prayoga. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Rio Prayoga. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai murid-murid dari Imam Maliki yang menyebarkan mazhabnya. Yang pertama ada Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Misri Al-Faqih Al-Maliki yang berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun gitu. Ia meriwayatkan hadis Imam Malik, juga belajar fikih darinya langsung. Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya ialah Asbag bin Al-Faraj dan Muhammad bin Salamah Al-Muradi. Ibnu Al-Qasim ini banyak mengeluarkan fatwa, hingga As'ad bin Furaj dari sahabat-sahabat Abu Hanifah di Irak menyebarkan fatwanya ini gitu, dan mengembangkannya di daerah Iraknya itu. Terus Sanun memverifikasi gitu fatwa-fatwa tersebut kepada Ibnu Al-Qasim, dan Ibnu Al-Qasim membenarkannya. Masalah-masalah tersebut disusun berdasarkan susunan fikih dan dibukukan dalam buku yang tersohor di kalangan Imam mazhab Maliki, yaitu buku yang berjudul Al-Mudawwanah karangan Sanun gitu. Terus yang kedua ada Abu Muhammad Abdillah bin Wahab bin Muslim Al-Misri Al-Faqih Maula Riyanah Maula Yazid bin Anas Al-Fahri, yang merupakan murid dari Imam Maliki yang bersamanya hingga Imam Malik wafat gitu. Dia dilahirkan pada tahun 125 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah. Ia sudah belajar
ilmu fikih sejak usia 17 tahun dan meriwayatkan hadis dari Imam Malik sama kayak Ibnu Qasim tadi. Di samping meriwayatkan hadis dari Imam Malik juga meriwayatkan hadis dari Al-Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah dan lain-lainnya gitu. Ia menemui Imam Malik pada tahun 148 Hijriah dan ia selalu menemani Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Muhammad adalah pakar fikih terkemuka, sampai-sampai ada yang bilang kalau misalnya Abu Muhammad itu lebih tahu tentang fikih daripada murid yang tadi yaitu Ibnu Al-Qasim. Hanya saja kewaraannya itu mencegahnya untuk mengeluarkan fatwa gitu. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.